السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pada malam yang mulia ini kita akan kembali mengkaji sirah sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Pada malam ini kita akan mencoba membahas kehidupan Mus'ab ibn Umair setelah Islam. Yang pertama, kisah Islamnya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau memulai dakwahnya, menyampaikan Islam kepada kaumnya. Maka kemudian berimanlah beberapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan diri sebagai muslim. Antara lain yang pertama sekali beriman adalah Khadijah radhiyallahu anha yang telah kita bahas sirah kehidupannya. Kemudian beriman Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, diikuti dengan Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhu. Ini orang-orang yang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau, menjadi bagian dari keluarga beliau. Dan di tempat yang berbeda ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Jadi mereka ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan diri sebagai muslim sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Arqam ibni Abil Arqam. Jadi ada seorang sahabat Nabi bernama Arqam ibnu Abil Arqam radhiyallahu anhu, menyediakan rumahnya, memfasilitasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dilakukan cenderung secara sembunyi-sembunyi. Di sana bertemu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam ibni Abil Arqam. Tapi sebelum Rasulullah masuk ke sana, menempati tempat itu untuk berdakwah, menyampaikan ta'lim, pengajaran kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya, sebelum itu sudah duluan beriman beberapa orang senior dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy semakin gencar memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi apa yang beliau sampaikan sudah mulai diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sebahagian pengikut Rasulullah sudah mendapatkan tekanan-tekanan dari mereka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memusatkan dakwahnya di rumah Arqam ibni Abil Arqam. Di rumah itu mereka mengikuti pengajian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di sana juga mereka beribadah kepada Allah secara rahasia, secara diam-diam. Kemudian ikut bersama Nabi SAW ketika itu kaum muslimin yang sudah Islam sebanyak 40 orang laki-laki, kaum laki-laki. 40 orang bersama Nabi SAW. Waktu itu posisi rumahnya itu berada tepat di Bukit Safa. Mungkin tidak seperti sekarang kondisinya ya. Yang jelas di dalam sejarah dikatakan bahwa rumah tersebut pada posisi yang agak tersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy dan majelis-majelis mereka di mana mereka berkumpul dan berbicara, berbincang-bincang sesama mereka. Nabi SAW memilih tempat itu untuk kemudian berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, dan ini terjadi pada tahun kelima dari kenabian, 5 tahun setelah Nabi SAW diangkat sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang turun, melakukan tazkiyatun nufus, mengajari mereka tentang agama, tentang bagaimana mensucikan jiwa diri mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, itu sunnah. Mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah dan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tempat itulah bagi orang-orang yang tertarik untuk beriman kepada Nabi, untuk menyatakan diri sebagai muslim, maka mereka akan datang ke tempat itu dan berikrar, bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya berita tentang seruan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Mus'ab hidup bersama keluarganya, bersama kabilahnya, bersama ibu dan ayahnya. Dan pada awalnya beliau mengikuti agama nenek moyangnya, mengikuti tradisi kaumnya, tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah yang dipenuhi dengan segala kebatilan dan khurafat, kesyirikan. Jadi Mus'ab ibn Umair berasal dari keluarga yang memang sangat teguh memegang keyakinan jahiliyah pada masa itu. Namun berkat kemauannya yang kuat, kesungguhannya untuk mencari yang benar, cari kebenaran, disertai dengan kecerdasannya, kebijaksanaannya, maka kemudian Mus'ab ibn Umair menentukan pilihannya dalam hidup ini untuk menjadi seorang muslim. Dia melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Islam sangat berbeda dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka, sangat berbeda dengan tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah. Jadi seakan-akan Mus'ab ibn Umair menemukan sesuatu yang baru. Dia menemukan dirinya kembali, menemukan fitrahnya kembali, setelah fitrah itu dikotori oleh berbagai macam kebatilan dari ajaran-ajaran jahiliyah. Maka akhirnya Mus'ab ibn Umair bertekad untuk memeluk Islam di rumah Al-Arqam ibni Abil Arqam, tanpa ada paksaan dari seorang pun, tanpa ada tekanan dari seorang pun untuk dia memeluk Islam. Kemudian dia menjadi seorang muslim dan sungguh-sungguh dengan keislamannya itu, dengan keimanannya itu. Karena memang orang-orang yang menjadi muslim ketika itu benar-benar sungguh-sungguh, tidak ada sifat munafik. Jadi munafik itu tidak ada di Mekah. Periode Mekah tidak ada an-nifaq. Munafik itu muncul ketika periode Madinah. Ketika kaum muslimin sudah diberikan kemenangan-kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kaum muslimin sudah menguasai, baru muncul orang-orang munafik. Makanya salah satu tanda ciri surah-surah Madaniyah itu adalah bercerita tentang munafik. Jadi kalau ada surat Al-Quran di dalamnya ada cerita tentang munafik, itu salah satu ciri bahwa surah itu Madaniyah atau ayat itu Madaniyah, turun pada periode Madinah. Kalau periode Mekah itu tidak ada munafik, sehingga tidak perlu diceritakan. Orang-orang yang Islam pada periode Mekah itu memang tulus, benar-benar dengan keislamannya, kan tidak ada kepentingan apa-apa. Yang ada pada periode Mekah itu adalah antara kafir atau muslim. Muslim benar-benar Islam, tulen, dan kafir pun benar-benar kafir. Tidak ada yang berpura-pura pada masa itu. Makanya orang-orang yang Islam pada saat itu disebut as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam ini mendapatkan kedudukan dan peringkat yang mulia di dalam Islam. Jadi sahabat Rasulullah itu semuanya mulia, tapi ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Sampai-sampai Imam Al-Hakim membagi peringkat sahabat itu sampai 12 peringkat. Termasuk peringkat-peringkat awal itu adalah as-sabiqun al-awwalun. Siapa mereka itu? Salah satunya adalah Mus'ab ibnu Umair. Karena untuk menyatakan diri sebagai muslim pada waktu itu butuh pengorbanan. Dia akan dihadapkan dengan ancaman, dengan penderitaan-penderitaan. Inilah yang dialami oleh Mus'ab ibnu Umair ketika menyatakan diri sebagai muslim. Dia menyembunyikan keislamannya. Ketika dia sudah Islam, dia sembunyikan keislamannya. Dia pulang ke rumah, karena tidak nginap di sana, di rumah Arqam itu. Pulang ke rumah setelah menjadi muslim, setelah mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Nabi SAW, pulang ke rumah. Dia sembunyikan keislamannya supaya tidak diketahui oleh ibunya terutama dan oleh keluarga besarnya. Kemudian setiap hari dia bolak-balik datang ke rumah Arqam, bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan saudara-saudaranya seiman untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.